Saya akan menjelaskan hasil rekapitulasi analisis perangkat pembelajaran. Yang pertama, aspek yang ditelah. Pertama adalah identitas dan kelengkapan komponen RPP. Uraian hasil telah, mata pelajarannya sejarah Islam, kelas 8, bab 1, perkembangan dan peradaban Islam di Andalusia. Yang kedua, kesesuaian kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator. Uraian hasil kompetensi isi, kompetensi dasar dan indikator atau ATP yang sudah sesuai. Selanjutnya yang ketiga, kesesuaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah sesuai dan terlaksana dengan baik. Yang keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan menggunakan media PowerPoint. Yang kelima, langkah kegiatan pembelajaran. Pertama, pembukaan, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan penutup. Yang keenam, penilaian. Ada 5, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, dan keaktifan. Selanjutnya, analisis materi atau bahan ajar. Yang pertama, kesesuaian bahan ajar materi pembelajaran. Bahan ajar materi pembelajaran sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah diajarkan. Yang kedua, kesesuaian bahan ajar materi pembelajaran dengan kemampuan tingkat berpikir anak. Uraian hasil, materi yang disampaikan sudah sesuai dengan tingkat kemampuan tingkat berpikir siswa didik. Yang ketiga, keruntutan bahan ajar atau materi pembelajaran. Uraian hasil, materi pembelajaran sudah sistematik dan bertuntut. Selanjutnya, analisis media pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Uraian hasil, media pembelajaran sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, kesesuaian media pembelajaran dengan materi pembelajaran. Uraian hasil, media pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, kesesuaian media pembelajaran dengan perkembangan peserta didik. Uraian hasil, media pembelajaran sudah sesuai dengan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, analisis strategi pembelajaran. Yang pertama, kesesuaian strategi pembelajaran dengan KD. Uraian hasil, strategi yang pembelajaran dilakukan sudah sesuai dengan KD atau CP. Yang kedua, kesesuaian strategi pembelajaran dengan tingkat perkembangan siswa. Uraian hasil, strategi pembelajaran sudah sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang ketiga, kesesuaian strategi pembelajaran dengan alokasi waktu. Uraian hasil, strategi pembelajaran sudah sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan. Yang keempat, keterkaitan strategi pembelajaran dengan materi. Uraian hasil, strategi pembelajaran sudah berkaitan dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya, analisis instrumen evaluasi. Yang pertama, jenis instrumen evaluasi. Uraian hasil, ulangan tes tertulis, hafalan, dan ujian lisan. Yang kedua, kesesuaian aspek evaluasi dengan indikator. Uraian hasil, aspek evaluasi sudah sesuai dengan indikator. Yang selanjutnya, aspek yang ditelah. Yang pertama adalah kesesuaian aspek evaluasi. Yang uraian hasil, aspek evaluasi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, kesesuaian aspek evaluasi dengan materi. Uraian hasil, aspek evaluasi sudah sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang kelima, kejelasan rubrik atau pedoman penilaian dan kunci jawaban. Uraian hasil, rubrik atau pedoman penilaian dan kunci jawaban sudah jelas. Yang keenam, instrumen evaluasi dapat dijadikan sarana refleksi hasil belajar siswa. Uraian hasil, instrumen evaluasi dapat dijadikan sarana refleksi hasil belajar siswa. Selanjutnya, analisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan teknologi informasi dan proses pembelajaran. Uraian hasil, laptop dan proses pembelajaran. Laptop dalam proses pembelajaran. Yang kedua,
ketetapan penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran. Uraian hasil penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran sudah tepat. Yang ketiga, keefektifan dan efisiensi penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Uraian hasil penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran sangat efektif dan efisien. Yang keempat, pembelajaran aktif. Guru dan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja hasil rekapitulasi analisis perangkat pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Tahu nggak adik-adik sejarah itu apa? Ngapain kita belajar sejarah kalau ada nggak tahu? Kita belajar itu nggak apa? Bola. Tujuan adik-adik kesini apa? Main bola. Belajar. Main bola. Tahu nggak sejarah itu apa? Apa? Abang butuh jawaban di setiap adik-adik karena setiap manusia itu berbeda pendapat. Jadi nggak usah panggil Pak Guru, panggil aja kakak, karena kita sama-sama pendidikan, sama-sama belajar. Tidak ada raja, tidak ada tuan. Kita sama-sama belajar. Panggil aja. Atau belum ada tanya abang. Tidak ada yang kenal. Oke. Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama abang ini Muhammad Ikhlas Amil. Biasa dipanggil Muhammad Ikhlas Amil. Muhammad. Muhammad Ikhlas Amil. Biasa dipanggil kalau teman-teman itu biasa dipanggilnya Ahmad ataupun Muhammad. Dan bisa pun Amil. Ahmad, Muhammad, Amil. Abang harus dipanggil. Nah itu uniknya abang ini. Abang sama dengan kalian pendidikan, tapi beda setara pendidikan. Abang sebagai mahasiswa, kalian sebagai pelajar. Apa masih jangan ditanyakan. Sejarah itu apa? Siap. Sejarah maksudnya pengertian sejarah. Jadi jawaban adik-adik sekalipun tidak jawab, benar bagi abang. Jadi beda apa? Kelas apa nih? Terkait tadi ya. Tahu nggak tadi itu apa? Sejarah Islam. Tadi itu tidak pelajaran Islam. Tapi singkatan dari tadi itu apa? Sejarah Islam toh? Ada Pak. Ditanya ini. Apa itu sejarah?
Islam. Islam. Ada jawaban yang lain karena kan setiap manusia itu kan beda pendapat. Jadi Bapak itu butuh pendapat yang berbeda gitu. Ada jawaban yang lain, Mbak Betty? Sebelum masuk ke pembelajaran ini ya, kita akan dari dulu fondasi atau dasar. Apa itu sejarah, Mas? Iya, secara menurut Mas Bimo itu sejarah itu apa? Peninggalan. Jawaban yang lain benar. Jawaban yang lain, ada jawaban yang lain. Mbaknya di depan. Masa lalu. Mungkin Bapak simpulkan, mungkin jawaban adanya dengan semua ya. Jadi secara terbebas itu bahwa sejarah itu adalah peristiwa atau kejadian di masa lampau. Artinya 200 tahun atau 300 tahun itu dikatakan sejarah. Nah, jadi pertanyaan kedua itu penting nggak kita belajar sejarah? Bagi adik-adik. Apa yang menjadi penting? Karena biar kita tuh tahu yang asli gitu. Apakah sejarah itu membawa kita sebuah perubahan atau tidak? Contoh perubahan yang kita belajar sejarah itu apa? Jadi kita nggak tahu. Jawaban yang lain? Ya, betul. Yang cowok masa kalah yang cewek-cewek yang pilih? Kalah sama cewek-cewek. Sebenarnya laki-laki sebagai pemimpin masa kalah sama cewek-cewek? Pokoknya ada pemimpin, masa yang laki-laki ini kalah? Apa? Penting kita belajar sejarah. Apakah sejarah itu membawa kita sebuah perubahan atau tidak? Islam. Mas, apakah selama mempelajari sejarah itu membawa perubahan atau tidak? Salah satu perubahan itu bagaimana? Jadi pentingnya kalau kata bapak saya ya, jika kita tidak belajar sejarah, maka kita lupa dengan nenek moyang kita. Artinya kita penting dalam kehidupan kita itu belajar sejarah. Misalnya di Muhammadiyah, bagaimana cara kita bertutur kata dengan orang yang lebih tua, bagaimana cara kita mentaati guru, itu bentuk dari sejarah. Nah, kalau kita di luar dari itu, maka kita tidak taati dengan sejarah. Nah, misalnya kita rawat Islam ini, kalau kita belajar sejarah Islam, kita rawat, kita pupuk Islam dengan benar. Misalnya di SMP Muhammadiyah menerapkan sholat dua, nah itu bentuk dari kita belajar sejarah, itu perubahan namanya. Bagaimana cara kita merawat Islam dengan benar. Nah, jika kita lihat itu tidak mampu menjalankan Islam, kita lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad terhadap Islam? Bagaimana Nabi Muhammad dilempar pakai kotoran, dicaci maki? Nah itu bentuk perjuangan Islam. Nah itu bentuk dari perubahan adik-adik. Perubahan itu bukan hanya sekedar kita itu hanya diam bukan, tapi secara praktis. Misalnya sholat dua, bagaimana kalian itu mentaati agama? Nah itu bentuk dari perubahan. Dan kalian tidak tahu, jadi tahu. Nah abang juga kan sebenarnya sebelum masuk di Muhammadiyah belum tahu sholat dua, jujur. Abang bukan Muhammadiyah, mungkin kita beda, Muhammadiyah. Tapi kalian bersyukur masuk di sekolah Mugadeka yang bagaimana visi dan Muhammadiyah yang benar secara Islam. Dan kalian bersyukur, abang itu tidak tahu sholat dua itu berapa rakaat, mau 10 rakaat, 20 rakaat, abang tidak tahu benar. Karena memang abang waktu kecil itu bukan dididik secara Islam abang dulu. Orang tua abang itu ya kalau sebagai khalifah itu adalah laki-laki. Kenapa laki-laki itu dianggap sebagai khalifah? Kenapa tidak perempuan? Bahwa ya, kenapa laki-laki itu wanita tidak bisa berpikir karena lemah? Nah, itu secara teori, secara praktek, kenapa laki-laki bisa berpikir?
Tanya ke Adenovi, bagaimana menurut Adenovi terkait metode pembelajaran yang sewaktu abad di PLP 2 kemarin? Baik, menurut pendapat saya metode pembelajaran yang disampaikan oleh Bang Amir cukup jelas dan mudah dipahami. Terima kasih.